masuk akal. Jadi kembali lagi, statement saya sebelum saya tutup, hanya ada dua pilihan Bapak. Tersangkakan saya, tangkap saya. Nggak usah pun dijemput, saya akan datang ke Mabes Polri, ditahan, nggak apa-apa. Ya, saya ingin merasakan ya jeruji besi demi mempertahankan kebenaran. Ya Pak, saya tidak main-main ini Pak. Ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Informasi kali ini saya akan bahas tentang ketidakadilan. Tentunya tentang ketidakadilan buat seseorang, ya. Yang beberapa hari ini dan beberapa bulan ini terus digaungkan oleh beberapa pakar atau beberapa ahli yang didatangkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Tentunya saya akan bahas Jessica Kumala Wongso karena topiknya yaitu Pak Kapolri tangkap saya, ya, tersangkakan saya, penjarakan saya. Ini ya topiknya ya teman-teman ya. Jadi Bang Rismond Sianipar ini sudah marah besar karena penegak hukum saat ini tidak menanggapi apa yang jadi keluhan-keluhan masyarakat. Ya, salah satunya orang yang mengerti dan orang yang menganalisa barang bukti saat dihadirkan di persidangan, yaitu Bang Rismond Sianipar. Bang Rismond Sianipar tentunya marah besar karena sudah beberapa video yang dia posting atau beberapa konten yang dia unggah di YouTube, akan tetapi tetap saja tidak ada tanggapan. Seharusnya untuk petinggi-petinggi negeri ini yang tahu tentang ketidakadilan, harusnya dia berbicara atau bersuara atau menanggapi. Akan tetapi saya tidak tahu kenapa mereka bungkam, bahkan mungkin pura-pura tidak tahu, atau mungkin dia tahu akan tetapi dia diam saja, biarkan saja masalah ini berlarut-larut, nanti juga akan hilang sendiri dan nanti juga kabar ini akan redam sendiri. Itu kata Bang Rismond Sianipar juga seperti itu. Akan tetapi Bang Rismond Sianipar tidak akan berhenti di situ saja atau tidak akan berhenti di sini saja. Dia tetap akan berjuang dan saya juga sama. Saya juga akan ikut menyuarakan karena saya sebagai anak bangsa yang tidak rela jikalau melihat atau mendengar ketidakadilan di negeri ini. Apalagi jikalau melihat atau kita menilai kasus ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Tentunya tidak rela siapapun juga ya di republik ini. Jikalau lihat ada seseorang yang tidak mendapatkan keadilan, tentunya kita akan ikut bersuara. Dan ini hal yang nyata, ya. Ini saya putarkan videonya nanti, Bang Rismond Sianipar marah besar. Dia merasa tidak ditanggapi apapun yang dia mengerti, apapun yang dia ketahui. Seperti CCTV yang direkayasa ini, jelas-jelas sudah fix, kata Bang Rismond Sianipar, bahwa ada beberapa rekayasa. Ada beberapa bukti yang sudah jelas dan dia tidak takut untuk ditangkap, dipenjara atau ditersangkakan. Nah, teman-teman, jikalau ingin lihat ya videonya selengkapnya, mari kita tonton videonya. Salam satu perjuangan keadilan untuk ya merobohkan tembok rekayasa yang dilakukan oleh para mafia hukum ini, penipu rekayasa. Ya, yang sampai saat ini belum tersentuh dengan hukum. Entah hukum apalah di negara kita ini. Ya, sampai saat ini Kombes Pol Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto jangankan dipecat dan dipidana, ya, diperiksa saja tidak. Mereka masih hidup nyaman meskipun korban rekayasanya sudah 8 tahun di penjara, ya, dari 20 tahun pidana, ya, dengan bukti-bukti rekayasa, ya, dan 4 bulan di sel tikus dilakukan oleh ini siapa ini, Krisnamurti ini, ya, semena-mena memasukkan seseorang anak bangsa, ya, 4 bulan di sel tikus untuk mengejar pengakuan. Ya, dengan bukti video CCTV rekayasa. Inilah betapa brutalnya negara kita ini. 4 bulan di sel tikus ya. Jadi ini sudah melanggar hak asasi manusia seumur-umur atau berabad-abad di negeri ini ya, belum ada seorang anak manusia yang bersalah ya. Itu pun belum ada yang di sel tikus ya sampai berbulan-bulan. Ya, apalagi ini kasus Jessica Kumala Wongso ini awalnya belum menemukan barang bukti yang valid, akan tetapi dia di sel tikus selama 4 bulan. Hati kalian di mana kalian semuanya? Ya, kalian punya rasa, punya hati atau tidak? 4 bulan seperti teroris saja ini Jessica Kumala Wongso, ini penyebab kematiannya saja awal-awalnya belum jelas-jelas diketahui, akan tetapi Jessica Kumala Wongso sudah dimasukkan ke dalam sel tikus. Ya, jikalau hal ini menimpa di keluarga Anda, apa yang Anda lakukan dan Anda bagaimana merasakan hal itu, dan apakah Anda tidak tersayat sedikit pun jikalau kalian penegak hukum ya, anaknya, saudaranya ya mengalami hal seperti itu ya, kalian penegak hukum yang menangani kasus Jessica Kumala Wongso ini, jikalau ya saudaranya, anaknya, temannya mengalami hal seperti itu, apakah kalian juga tidak akan bersuara seperti ini atau tidak akan bersuara seperti Bang Rismond Sianipar? Betapa brutal dan barbar ya hukum di republik ini. Ya, dan Kapolri sampai saat ini ya diam, bungkam, ya. Saya ingin berikan 2 ya, pilihan kepada Kapolri sekarang.
Ya, ini sudah saya putuskan, saya pikirkan dengan matang-matang ya, karena saya tidak ingin peradilan di Indonesia ini sesat yang akan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya, jangan sampai mereka berpikir bahwa generasi kita itu bungkam. Hal itu bisa terjadi. Ya. Peradilan sesat kita biarkan. Ini akan dinilai oleh generasi ke depan. Tidak ada orang yang berani untuk mengoreksi peradilan sesat ini. Ya, mereka akan, generasi ke depan akan menertawakan kita, mencerca kita, ya, bahwa kita adalah kumpulan orang-orang pengecut. Generasi kita, kalau kita coba bayangin teman-teman, hanya memperjuangkan satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi Bang Resmond Sianipar pasang badan ya. Dia sampai segitunya, sampai segitu beraninya mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan semuanya ya, mempertaruhkan keluarganya, misalkan dia dijadikan tersangka atau misalkan dia sampai di penjara, ya itu mempertaruhkan segalanya. Keluarganya ditinggalkan, ya reputasinya, ya pekerjaannya, semuanya ditinggalkan semua ya, karirnya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Hanya untuk satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Kenapa dia berani seperti itu, teman-teman? Tentunya karena dia berani seperti itu karena dia mempunyai hal atau mempunyai barang bukti yang sangat valid menurut dia, yakin bahwa ada ganjalan-ganjalan atau ada sebuah rekayasa atau manipulasi di kasus Jessica Kumala Wongso ini. Mari kita tonton lagi. Makanya saya berikan dua pilihan kepada Pak Kapolri. Pilihan pertama bagi Bapak, ya, hanya ada dua pilihan bagi Bapak. Ya. Tangkap saya. Jika Anda menilai saya berbohong, ya, mencemarkan nama baik, dengan bukti-bukti yang saya sajikan adalah bukti bohong, ya, tidak berdasar, maka silahkan tangkap saya. Atau Anda tetapkan saya tersangka, tidak usah saya ditangkap, dijemput, saya akan datang sendiri, menyerahkan diri. Pilihan pertama, saya akan datang. Jikalau mendengar pernyataan-pernyataan yang seperti ini, sedangkan Resmond Sianipar ini, dia bukan saudara Jessica Kumala Wongso, bukan keluarga dari Jessica Kumala Wongso, akan tetapi dia berani mempertaruhkan semuanya. Ya, mempertaruhkan segalanya. Tidak usah saya sebutkan. Segalanya dipertaruhkan hanya demi keadilan di Republik ini atau hanya demi keadilan buat seorang anak manusia. Karena apa, teman-teman? Saya tahu Bang Resmond Sianipar ini, ya, tidak mau di Republik ini ada kejadian-kejadian atau ada manipulasi-manipulasi seperti ini karena dia tahu mungkin ya ini bisa terjadi di kasus Jessica Kumala Wongso. Berarti sebelum-sebelumnya atau sesudahnya ini pasti terjadi. Itu menurut Bang Resmond Sianipar juga seperti itu. Pasti sebelumnya dan sesudahnya juga pasti ada terjadi atau ada rekayasa-rekayasa. Ke Mabes Polri untuk menyerahkan diri. Jika Anda menilai 30 bukti ilmiah yang saya sajikan adalah hoax. Pilihan kedua bagi Bapak Kapolri. Hanya ada dua, Pak, pilihan Bapak sekarang. Periksa Krisnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, dan Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian. Kalau Anda pengecut tidak berani memeriksa mereka, lebih baik mundur. Periksa mereka berdua. Periksa juga Kombes Pol Muhammad Nual Azhar. Ini fotonya. Ini dia. Kombes Pol Muhammad Nual Azhar, pemeriksa forensik utama Puslapor, Bares Krim Polri. Inilah orang atau otak ya, yang melakukan rekayasa. Video CCTV, 30 bukti ilmiah yang saya sajikan, Pak Kapolri. Berikut dengan rekannya, sesama saksi ahli saat itu, Krisnamurti. Periksa juga orang ini. Semua periksa keterlibatan mereka, keterlibatan Krisnamurti, keterlibatan Tito Karnavian, keterlibatan Muhammad Nual Azhar dan Krisnamurti, Christopher Harimanrianto. Dan selanjutnya, Bapak juga perlu memeriksa ke-6 jaksa ini, ya, yang dengan sengaja bekerja sama dengan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk menyajikan video CCTV rekayasa sebagai bukti, sebagai fakta di persidangan. Bayangkan, Pak, betapa hancurnya wajah peradilan di Republik ini kalau ini kita biarkan jaksa-jaksa semacam ini, ya, dengan semena-mena mengubah isi flash disk. Jumlah folder, isi folder berubah semua, dan mereka dengan sengaja menyajikan bukti video rekayasa bekerja sama dengan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Biar Bapak ingat, ke-6 jaksa ini. Pertama, ketua tim jaksanya, Ardhito Muardi. Anggotanya, Sandi Handika ini, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Haribowo, Malani Wum. Mereka ke-6 ini, Pak, menang dengan cara apa? Dengan cara kerjasama dengan anak buah Bapak. Wahai penegak hukum, ya, kalian-kalian yang kemarin menangani kasus Jessica Kumala Wongso, apakah kalian tidak tergetar dan tidak bergetar jikalau kalian itu dengar pernyataan Bang Resmond Sianipar ini, ya? Dan
penegak-penegak hukum yang sekarang ini jadi pejabat-pejabat tinggi Republik ini, yang seharusnya kalian bisa memerintahkan anak buahnya, ini usut kasus ini karena ini sudah ada hal seperti ini, daripada nanti jadi rame, jadi bumerang, ya. Wahai penegak hukum, ya, Bapak Kapolri, ya, petinggi-petinggi penegak hukum di negeri ini, apakah kalian tidak mendengar atau kalian ini benar-benar tidak tahu, atau memang kalian ini tahu tapi pura-pura tidak tahu, gitu ya? Apakah kalian nggak sedih? Kalian nggak teriris sedikit pun? Kalian tidak mendengar sedikit pun apa keluhan-keluhan masyarakat, ya? Ini Kombes Pol Muhammad Nual Azhar, MSc CHI, CHFI, CI, CIH. Yang bertugas bukan sebagai ahli forensik, tapi ahli video editor, ya, yang mengaburkan video, membuang frame, membuang warna pada potongan video, mengganti pergerakan tangan Jessica, yang seharusnya mengambil sesuatu, ya, sedotan dari atas meja sebelum dimasukkan ke dalam gelas, dan semua dikaburkan event-event kritis itu, Pak. Kalau Anda membiarkan ini, dan Anda berpihak kepada perekayasa, manipulator, penipu ini di persidangan, oke, saya menyerahkan diri untuk ditangkap. Bapak tersangkakan saja saya, hari itu saya datang ke Jakarta untuk menyerahkan diri. Dan saya ingatkan Pak Kapolri, diam, bungkam, itu bukan seorang sikap kesatria, sikap seorang jenderal, itu sikap seorang pengecut. Hanya ada dua pilihan Bapak saat ini. Tangkap saya, tersangkakan saya datang sendiri. Atau periksa semua mereka. Saya sudah laporkan aduan masyarakat 30 bukti ilmiah. Silahkan Anda berpihak kemana? Berpihak kepada kebenaran atau berpihak pada penipuan, rekayasa. Itu saja Pak, pesan saya. Diam bukan sikap seorang jenderal. Diam adalah sikap seorang pengecut. Itu aja pesan saya. Singkat saja Pak. Saya bukan mempermalukan Bapak, tapi membantu Bapak untuk menegakkan wewenang penuh, membersihkan oknum-oknum busuk di institusi Anda. Saya respect pada Anda, sampai saya sembah Anda jika Anda berani mengusut ini. Gitu. Karena ini, rekayasa ini, ya, paling barbar yang pernah terjadi di Republik ini, bahkan di muka bumi ini, Pak. Gitu. Saya akan sangat hormat pada Anda jika Anda berani memeriksa Krisnamurti dan Tito Karnavian, periksa keterlibatan mereka, bagaimana mereka tidak tahu, kalau tidak tahu, ya, kalau tahu seberapa dalam mereka tahu. Bergetar teman-teman kalau dengar suara-suara seperti itu. Ya, di sebuah polda, di pusat ibu kota kita yang seharusnya berkumpulnya orang-orang pintar. Bagaimana? Ya, logikanya jika Krisnamurti direktur umum saat itu bisa dengan gampang ditipu. Ini fotonya dia sehari sebelumnya. Ngeri. Anda perlu tanyakan, jika dia tidak tahu, kok bisa dia seorang direktur bisa dengan gampang ditipu oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto di sebuah ibu kota negara G20 yang katanya 2045 akan jadi negara maju. Tetapi direktur kriminal umumnya gampang ditipu dengan kualitas video CCTV yang sudah sangat buram itu. Apakah menurut Bapak itu masuk akal? Koordinasi sehari sebelumnya dan dengan gampang dia ditipu. Memang sehebat apa penipuan, keahlian menipunya Christopher Harimanrianto dengan Muhammad Nual Azhar ini, sampai Kapolda Metro Jaya pun ditipu, Tito Karnavian, direktur umumnya juga ditipu. Itu kan Anda perlu periksa semua. Pengakuan ditipu itu juga perlu ditelisik. Periksa Muhammad Nual Azhar, apakah benar dia menipu? Atau memang ada yang menyuruh dia, dan siapa yang menyuruh dia? Itu loh. Bayangkan malunya kita, seorang direktur kriminal umum Polda Metro Jaya harusnya berkumpulnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas dari Republik ini, di ibu kota. Tetapi seorang direktur begini dengan gampang ditipu, bagi saya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Pak Kapolri. Ya, mungkin jika lo bisa tertipu itu tidak mungkin banget. Ya. Dan jikalau dia bisa menipu, berarti ini sudah hebat. Yang nipunya ini sudah hebat banget. Yang merekayasa ini sudah hebat banget. Berarti sebelum-sebelumnya ini sudah sering ya melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin cuma sekali itu saja, itu tidak mungkin gitu ya. Yang kasus sebesar ini aja bisa bocor, bisa menipu, bisa merekayasa, apalagi kasus-kasus yang kecil, apalagi kasus-kasus yang mungkin yang nggak sampai live di persidangan, apalagi ini tuh live persidangannya itu. Live di seluruh stasiun televisi. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi kembali lagi, statement saya sebelum saya tutup, hanya ada dua pilihan Bapak. Tersangkakan saya, tangkap saya. Nggak usah pun dijemput, saya akan datang ke Mabes Polri, ditahan, nggak apa-apa. Ya, saya ingin merasakan ya jeruji besi demi mempertahankan kebenaran. Ya Pak, saya tidak main-main ini Pak. Yang kedua, periksa mereka semua yang terlibat. Itu saja pesan saya. Ya, jangan diam,
dan bungkam, karena itu sikap dari seorang pengecut, bukan seorang jenderal. Oke teman-teman, kita bantu doa dan kita ya bantu support Bang Rismond Sianipar ya. Dukung Bang Rismond Sianipar, perjuangannya ini hanya untuk satu orang anak manusia, akan tetapi di satu orang anak manusia ini bisa jadi jikalau ini tidak ditanggulangi dari saat ini, bisa jadi nantinya akan terjadi untuk tahun ke depan atau untuk di kemudian hari, bisa saja terjadi atau memakan korban-korban seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan menyupport channel saya. Ya, saya doakan kalian semakin cerdas dan kalian semua sehat selalu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.